Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izul, saya dari Prodi Manajemen, NIM 2892150219. Oke, baiklah, saya akan melakukan tugas UAS saya dengan Ibu dosen pengampu Eti Dayani MPD dengan tugas UAS Matematika Bisnis. Oke, baiklah, lanjut ke materi. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sesuatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat ketinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat f dalam kurung X sama dengan AX2 tambah BX tambah C, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, ABC adalah konstanta bentuk dari fungsi kuadrat ini ditentukan oleh besaran dan tanda-tanda dari konstanta ABC. Selanjutnya grafik kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan A X pangkat 2 tambah BX tambah C dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X, Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga produk itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera. Yang keenam, barang pengganti. Selanjutnya, bentuk umum dari suatu fungsi permintaan linear. QD sama dengan A dikurang BP atau P sama dengan min 1 per B dalam kurung min A tambah QD, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B segitiga QD per segitiga PD, P harga produk per unit, Q kuantitas unit produk syarat, P besar dari 0 sama dengan 0, Q besar dari 0 sama dengan 0. Penerapan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Rumus, QD sama dengan QS. QD adalah jumlah yang diminta, QS adalah jumlah yang ditawarkan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Keseimbangan pasar sesudah pajak terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah kembalikan dari pajak sehingga disebut pajak negatif. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, atau titik keseimbangan yang bergeser lebih rendah. Contoh soal, diketahui QD sama dengan 20 kurang 2P, QD sama dengan 3P, subsidi sama dengan 3 per unit. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. Diketahui QD sama dengan 20 dikurang 2P, QS sama dengan 3P, S sama dengan 3. Ditanya titik keseimbangan QP setelah subsidi. Jawab, jika diketahui fungsi penawaran QS sama dengan A tambah BQ, maka QS fungsi penawaran setelah pajak diperoleh dengan rumus QS sama dengan B dalam kurung P tambah S tambah A. Jika diketahui fungsi penawaran PS sama dengan A tambah BQ, maka diperoleh dengan rumus PS sama dengan dalam kurung A kurang S tutup kurung tambah BQ. Selanjutnya, menerapkan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. 1. Fungsi biaya, macam-macam biaya. 1. Biaya tetap atau fixed cost atau VC, yaitu merupakan balas jasa daripada pemakaian faktor produksi tetap, fixed factor,
yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi yang tetap di mana besar kecil biaya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Yang kedua, biaya tidak tetap atau variable cost, atau juga bisa dipanggil VC, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atas pemakaian variabel faktor yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output. Yang terakhir, biaya total atau total cost atau TC, yaitu merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Rumus biaya tetap, VC sama dengan K, FC sama dengan K konstanta, biaya variabel PC sama dengan F dalam kurung Q, biaya total TC sama dengan FC sama dengan VC sama dengan K tambah F dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q, biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q. Biaya variabel rata-rata AFC sama dengan VC per Q. Biaya rata AC sama dengan TV per Q sama dengan AFC sama tambah AFC biaya marginal MC sama dengan segitiga TC per segitiga Q. Selanjutnya yang kedua, fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue atau TR merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang-barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Rumus penerimaan total, TR sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q. Penerimaan rata-rata AR sama dengan TR per Q penerimaan marginal MR sama dengan segitiga TR per segitiga Q. Fungsi laba yang selanjutnya, analisis keuntungan maksimum tingkat produksi memberikan keuntungan maksimum atau menemukan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. P sama dengan TR dikurang TC, P optimum jika P kuadrat sama dengan 0 untuk mengetahui apakah P kuadrat sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum ataukah kerugian maksimum. Lalu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi P. Oke, cuma segitu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.